Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun di Abdul Rafiun Channel. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah trik menaklukkan tes PPK untuk kemampuan penalaran. Di video sebelumnya saya pun juga telah menjelaskan tentang tes PPK ini lebih khusus kepada tes bakat skolastik. Nah, di kemampuan penalaran di video sebelumnya itu sudah sampaikan bahwa kemampuan penalaran itu ada dua, yaitu penalaran logis dan penalaran analitis. Nah, kali ini kita akan lebih khusus ya membahas tentang trik-trik menaklukkan tes kemampuan penalaran tersebut. Oke, tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita mulai. Nomor 1. Andini selalu pergi berpariwisata di akhir pekan. Tidak semua tempat wisata terletak di luar kota. Jadi titik-titik. Ini ada 5 pilihan. A. Andini selalu pergi berwisata di luar kota. B. Andini tidak suka berwisata ke luar kota. C. Kadangkala Andini berwisata di dalam kota. D. Kadangkala Andini tidak berwisata di akhir pekan. E. Tempat wisata lebih banyak terdapat di dalam. Nah, bentuk soal seperti ini, ya, ini dinamakan soal yang memiliki dua premis, yaitu premis mayor, ini premis mayornya yang pertama ini, dan yang kedua ini adalah premis minor. Ya. Ada atau pernyataan, ini pernyataan utama, ini pernyataan pendukungnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di soal yang seperti ini adalah kata-kata yang ini. Selalu, kemudian tidak semua. Nah, jika sudah mampu membedakan kata selalu dan kata tidak semua ini, maka soal ini akan mudah kita taklukkan. Nah, selalu ini berarti secara terus-menerus. Tidak semua ini berarti ini ada sebagiannya yang, nah misalnya kalimatnya seperti Andini selalu pergi berpariwisata di akhir pekan. Berarti Andini secara terus-menerus ini pergi berpariwisata di akhir pekan. Nah, sementara premis minor yang ini, tidak semua tempat wisata terletak di luar kota, berarti ada sebagian tempat wisata itu terletak di dalam kota. Jadi kesimpulannya apa? Andini selalu pergi berwisata di luar kota. Salah, karena ini dibantah oleh nih. Tidak semua tempat wisata terletak di luar kota, berarti ada di dalam kota. B. Andini tidak suka berwisata keluar kota. Andini tidak suka berwisata keluar kota. Ini juga salah, karena tempat wisata itu ada juga yang terletak di dalam kota, dan Andini selalu pergi berpariwisata di akhir pekan. C. Kadangkala Andini berwisata di dalam kota. Nah, ini yang baru benar ya. Kadangkala Andini berwisata di dalam kota. Berarti ada kadangkala juga Andini berwisata di luar kota. Maka jawaban C inilah yang benar. Kita lihat jawaban D. Kadangkala Andini tidak berwisata di akhir pekan. Ini salah karena sudah dibantah oleh premis ini. Premis mayornya Andini selalu pergi berwisata di akhir pekan. Tempat wisata lebih banyak terdapat di dalamnya. Tidak cukup informasi untuk mengambil kesimpulan yang E ini. Jadi jawaban yang benar adalah kadangkala Andini berwisata di dalam kota. Kita lanjut ke nomor 2. Semua penyelam adalah perenang. Beberapa pelaut adalah penyelam. Jadi titik-titik. A. Semua pelaut adalah perenang. B. Beberapa pelaut adalah perenang. C. Beberapa perenang bukan pelaut. D. Beberapa penyelam bukan pelaut. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, kita lihat lagi, ini premis mayor atau pernyataan utama, semua penyelam adalah perenang. Beberapa pelaut adalah penyelam. Yang perlu kita tandai atau garis bawahi ini adalah kata semua dan kata beberapa. Kita lihat, beberapa pelaut adalah penyelam. Nah, pilihannya di sini adalah semua pelaut adalah perenang, salah, karena dia hanya beberapa. Beberapa pelaut adalah perenang. Nah, ini yang benar. Beberapa pelaut adalah penyelam. Nah, jika ini
sambungkan ke sini karena ini kata semua, berarti beberapa pelaut adalah perenang. Karena beberapa pelaut tadi itu adalah penyelam. Ini penyelam di sini. Nah, beberapa pelaut adalah penyelam, berarti nah, tadi kan semua penyelam adalah perenang, berarti beberapa pelaut itu adalah perenang. Maka jawaban yang benar itu adalah B. Kita lihat C. Beberapa perenang bukan pelaut, salah. Karena semua perenang. Beberapa penyelam bukan pelaut. Nah, salah juga. Nah, tidak cukup informasi, tidak dapat ditarik kesimpulan. Maka jawaban benar adalah B. Oke, lanjut nomor 3. Semua penari profesional adalah seniman. Sejumlah mahasiswa adalah penari profesional. Jadi titik-titik. Pilihannya adalah A. Sejumlah mahasiswa bukan penari profesional. B. Sejumlah mahasiswa bukan seniman. C. Sejumlah mahasiswa adalah seniman. D. Tidak ada mahasiswa yang seniman. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, kita lihat yang perlu kita garis bawahi adalah kata semua dan sejumlah ini. Semua berarti secara keseluruhan, sejumlah mahasiswa itu berarti ada beberapa mahasiswa, ya. Jadi semua penari profesional adalah seniman. Ini sebagian mahasiswa adalah penari profesional, maka kita fokusnya di sini. Sejumlah mahasiswa, nah ini dicoret ini adalah seniman. Jadi penari profesional dan penari profesional ini coba dihilangkan, maka akan jawabannya berbentuk seperti ini. Sejumlah mahasiswa adalah seniman. Nah, kenapa bukan A? Sejumlah mahasiswa bukan penari profesional. Ini supaya kita mengaitkan dengan ini yang premis utamanya, premis mayornya. Sejumlah mahasiswa bukan seniman. Sejumlah mahasiswa bukan seniman. Agak tidak nyambung dengan sini. Ya. Semua penari profesional adalah seniman, sementara jumlah beberapa mahasiswa tadi adalah penari profesional. Maka yang benar adalah sejumlah mahasiswa adalah seniman. Oke, nomor 4. Jika pernyataan semua eksekutif sukses adalah orang cerdas benar, maka A. Sementara eksekutif sukses bukan orang cerdas. B. Sementara eksekutif sukses adalah orang cerdas. C. Tidak ada eksekutif sukses yang tidak cerdas. D. Eksekutif yang tidak sukses tidak cerdas. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, dari pernyataan ini kan benar ini. Maka kita cari yang agak senada atau seirama dengan ini. Semua eksekutif sukses adalah orang cerdas. Maka jawaban yang benar itu adalah C. Tidak ada eksekutif sukses yang tidak cerdas. Nah, kenapa pilih C? Nah, kita gunakan rumus ini. Ya. Jadi ini tidak ada, ini kan negatif, ini pernyataan negatif. Nah, yang tidak juga ini pernyataan negatif juga. Ya. Maka jika negatif dikalikan negatif, maka hasilnya positif. Sementara di sini itu adalah positif. Semua eksekutif sukses adalah orang cerdas. Coba kita lihat jawabannya, pilihan jawabannya. Sementara eksekutif sukses bukan orang cerdas. Ya. Sementara eksekutif sukses bukan orang cerdas. Kita terjemahkan dulu kata sementara itu. Nah, sementara itu artinya itu adalah beberapa saat atau tidak selamanya atau beberapa saja, ya. Jadi padahal di sini semua, ya, semua eksekutif sukses adalah orang cerdas, ya. Sementara eksekutif sukses bukan orang cerdas, sebagai berarti ini salah. Sementara eksekutif sukses adalah orang cerdas, salah karena ini ada kata semua. Eksekutif yang tidak sukses tidak cerdas tidak ada, ya, tidak semua tidak muncul di sini. Tidak dapat ditarik kesimpulan, maka jawaban yang benar adalah C. Oke, nomor 5. Jika pernyataan sementara isi bumi pasti akan hancur saat kiamat datang salah, maka kita akan membenarkan ini. A. Semua isi bumi mungkin akan hancur saat kiamat datang. B. Semua isi bumi pasti tidak akan hancur saat kiamat datang. C. Sementara isi bumi mungkin pasti akan hancur saat kiamat tidak akan datang.
D. Semua isi bumi pasti akan hancur saat kiamat datang. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, yang perlu kita coret itu jika muncul kata mungkin ini, nah, ini berarti ini sudah tidak benar ini. Ya, tidak senada dengan ini. Sementara isi bumi pasti akan hancur saat kiamat datang. Pasti dengan mungkin. Nah, ini dicoret. Oke, coba kita seleksi lagi yang pilihan B. Jadi A dan C ini sudah jangan kita pilih, sudah salah karena muncul kata mungkin. Semua isi bumi pasti tidak akan hancur saat kiamat datang. Semua isi bumi ini bertolak belakang malah dengan kenyataan yang ada. Semua isi bumi pasti tidak akan hancur saat kiamat datang. Tapi B salah. D. Semua isi bumi pasti akan hancur saat kiamat datang. Nah, ini baru yang benar. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, lanjut nomor 6. Barang siapa tidak kehilangan sesuatu, dia masih memilikinya. Si Theo tidak kehilangan uang dolar, jadi si Theo masih memiliki uang dolar. Penalaran di atas itu titik-titik. A. Benar, B. Salah pada premis mayor, C. Salah pada premis minor, D. Salah pada kesimpulan, tidak dapat ditentukan benar atau salah. Jadi salah premis mayor dan premis minor ini kita belum bisa katakan itu salah dan benarnya, belum kalau untuk penarikan kesimpulan seperti ini. Nah, kita lihat pola penalarannya seperti apa ini. Nah, ini di bangku SMA mungkin kita sudah dapatkan ini pola penarikan kesimpulan dengan logika. Ya. Penarikan kesimpulan dengan logika, modus ponens namanya. Jika P maka Q, kemudian premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Jika P maka Q, ini premis mayor, premis keduanya bukan Q, maka kesimpulannya bukan P. Ini silogisme, jika P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, kita lihat, jadi untuk yang nomor 6 ini mirip-mirip dengan ini. Ya, saya tidak katakan sama, tapi agak mirip dengan modus ponens ini. Nah, barang siapa tidak kehilangan sesuatu, dia masih memilikinya. Jadi, ini mirip jika P maka Q. Si Theo tidak kehilangan uang dolar. Sesuatu itu diganti dengan dolar, uang dolar. Nah, maka ini si Theo tidak kehilangan uang dolar. P, maka kesimpulannya nanti berarti ini. Yang Q-nya ini, dia masih memilikinya. Maka si Theo masih memiliki uang dolar. Penalaran di atas itu apa? Benar atau salah? Ya benar. Nah, sesuai ini. Maka jawabannya itu adalah A, benar. Oke, nomor 7. Semua binatang menyusui adalah pemama biak. Kuda adalah binatang menyusui, jadi kuda adalah pemama biak. Penalaran di atas itu titik-titik. A. Benar, B. Salah pada premis mayor, C. Salah pada premis minor, D. Salah pada kesimpulan, E. Tidak dapat ditentukan benar atau salah. Lagi-lagi jangan pilih menyalahkan salah pada premis mayor dan salah pada premis minor. Nah, ini juga salah. Kita lihat, jadi pola penalarannya seperti ini. Nah, ini sudah dijelaskan juga di bangku SMA, ada penalaran deduksi dan penalaran induksi. Penalaran deduksi itu sudah berlaku dari umum ke khusus, sedangkan induksi itu dari khusus ke umum. Nah, untuk soal nomor 7 ini, itu adalah penalaran deduksi dari umum ke khusus. Semua binatang menyusui adalah pemama biak. Kuda adalah binatang menyusui. Ya. Binatang menyusui berarti kuda itu adalah pemama biak. Ini penalaran ini adalah benar. Jadi jawaban itu adalah A, benar. Oke, itu beberapa tipe ya untuk penalaran ini. Nah, sekarang kita lihat ke tipe yang baru. Nah, tipenya adalah untuk satu soal cerita, soal paragraf atau diberikan paragraf, maka itu akan berlaku beberapa nomor. Ini untuk soal nomor 8 sampai dengan 12. Nah, cerita seperti ini. Atau paragrafnya seperti ini panjangnya. Ada 4 orang bernama Gunawan, Henry, Radit, dan Joko. Umur keempat orang itu tidak berurutan, adalah 18, 19, 21, dan 22 tahun. Keempat orang itu duduk mengelilingi meja persegi 4 dengan setiap orang pada setiap sisi meja. Diketahui, 1. Gunawan duduk berhadapan dengan orang paling muda, sedangkan Henry duduk berhadapan dengan orang paling tua.
2. Posisi duduk Radit terletak di sebelah kanan orang yang paling muda dan terletak di sebelah kiri orang yang berumur 19 tahun. Nah, kita lihat soalnya, soal nomor 8, yang duduk berhadapan dengan Joko adalah titik-titik. A. Gunawan, B. Radit, C. Henry, D. Orang umurnya 19 tahun, E. Orang yang umurnya 21 tahun. Nah, untuk menjawab soal nomor 8 ini, berarti ini kita terjemahkan ini dulu, bahasa yang panjang ini ke pola yang sederhana. Kita gambarkan, ya, mending kita gambarkan. Jadi, pada saat tes nanti akan diberi kertas coret-coretan, kertas kosong yang akan digunakan untuk coret-coret. Maka kita buat di sini, di situ, di kertas coret-coretnya, dan usahakan, nah ini jangan sampai hilang, disusun dengan rapi yang ini. Kita mulai ya. Gunawan duduk berhadapan dengan orang paling muda. Kita buat di sini si Gunawan. Ya. Duduk berhadapan dengan orang paling muda, berarti di hadapannya sini. Orang paling muda itu berapa? 18 tahun. Berdasarkan informasi ini, langsung saya berikan umur 18. Oke, sedangkan Henry duduk berhadapan dengan orang paling tua. Nah, berarti salah satunya di sini ini Henry. Tapi jangan dulu kita buat ya. Belum cukup informasi untuk kita mengeksekusinya. Oke, kita lihat yang kedua. Posisi duduk Radit terletak di sebelah kanan orang yang paling muda. Posisi duduk Radit terletak di sebelah kanan orang yang paling muda. Nah, yang paling muda tadi ini kan di sini. Ya, kanannya mana? Kanannya kalau menghadap ke sini, ke Gunawan, maka kanannya di sini. Nah, disinilah Radit. Nah, dan terletak di sebelah kiri orang yang berumur 19 tahun. Maka secara tidak langsung Gunawan ini berumur 19 tahun. Saya buat 19 tahun di sini. Nah, setelah itu kita kembali ke sini. Sedangkan Henry duduk berhadapan dengan orang paling tua, Henry. Ini muda, orang paling tua. Berarti di sini Henry ini. Henry, nah ini yang paling tua Radit, karena Henry duduk berhadapan dengan orang paling tua. Berarti Radit itu usianya 22 ya, paling tua dia. Henry, nah Henry ini sudah ada 19, 18, 19, 22, berarti Henry 21. Ya. Ini Joko yang paling muda, Henry itu 21. Jadi Henry 21 berarti Jokonya paling muda ya. Sudah terlengkapi. Nah, ini sudah terlengkapi, maka kita bisa jawab ini. Yang duduk berhadapan dengan Joko adalah si Gunawan, maka jawabannya adalah A. Gunawan. Oke, lanjut nomor berikutnya, nomor 9. Henry A. Berumur 19 tahun dan duduk berhadapan dengan Radit. B. Umur 21 tahun dan duduk terletak di sebelah kanan Gunawan. C. Lebih tua dari Joko dan Radit. D. Lebih muda dari Gunawan. E. Duduk terletak di sebelah kiri orang berumur 19 tahun. Jadi jika skema yang kita susun tadi ini salah, maka dipastikan 5 nomor ini akan salah juga jawaban kita. Jadi proses penyusunan penerjemahan paragraf ini, persoalan ini ke dalam bentuk yang gambar seperti ini, jangan salah. Kalau salah, maka otomatis ya 5 nomor ini dari nomor 8 sampai nomor 12 akan salah jawaban kita. Kita lihat Henry berumur berumur 21 tahun dan duduk terletak di sebelah kanan Gunawan. Ini Gunawan terletak di sebelah kanan Gunawan itu Henry. Umurnya 21 tahun. Berarti ini benar. Jadi jawabannya benar adalah B. Nah, kalau salah tadi penyusunannya ini, yang skemanya ini, maka pasti ini juga kita akan salah menjawabnya. Oke, kita lihat nomor 10. Diketahui pernyataan berikut. 1. Bulan lalu orang yang paling muda terlibat pertengkaran dengan Joko. 2. Radit sudah lama tidak bertemu dengan orang yang paling tua. 3. Bulan depan Henry akan makan bersama orang yang umurnya 19 tahun. Pernyataan yang pasti salah adalah titik-titik. A 1 saja, B 2 saja, C 3 saja, D 1 dan 2 saja, E 2 dan 3 saja. Nah, kita lihat.
Bulan lalu orang yang paling muda terlibat pertengkaran dengan Joko. Nah, sementara skema kita tadi, nah, bulan lalu orang yang paling muda terlibat pertengkaran dengan Joko. Berarti Joko masa bertengkar dengan dirinya sendiri paling muda? Radit sudah lama tidak bertemu dengan orang yang paling tua. Nah, Radit juga itu paling tua. Masa bertemu dengan dirinya sendiri? Jadi, bulan depan Henry akan makan bersama orang yang umurnya 19 tahun. Henry kan 21 tahun. Bisa saja bulan depan makan dengan 19 tahun, 22 tahun dengan yang umur 18 tahun. Jadi yang pasti salah itu adalah 1 dan 2 saja. Untuk yang pernyataan yang ketiga ini masih bisa terjadi ya. Masih bisa terjadi, artinya kita belum bisa salahkan sepenuhnya. Jadi yang paling pasti salah itu adalah nomor pernyataan 1 dan 2 saja. Nah, coba bayangkan tadi sekali lagi saya katakan jika proses penyusunan ini ya, skema ini salah, maka otomatis ya jawaban-jawaban kita ini pun akan salah. Oke, lanjut nomor 11. Yang berumur 19 tahun adalah A adalah Joko, B duduk berhadapan yang paling tua, duduk di sebelah kiri Radit, adalah Gunawan, duduk di sebelah kanan Henry. Nah, kita lihat. Yang berumur 19 tahun itu adalah si Joko. Bukan ya, si Gunawan ya. Joko 18 tahun, maka yang benar adalah Gunawan. A adalah Joko 18, duduk berhadapan dengan yang paling tua, Radit paling tua berhadapan dengan Henry. Duduk di sebelah kiri Radit, ini di sebelah kanan Radit si Gunawan. Duduk di sebelah kanan Henry. Dan sebelah kanan Henry adalah si Joko, maka yang benar adalah di Gunawan. Oke, nomor 12, jika posisi duduk Henry ditukar dengan Joko, maka urutan posisi duduk dimulai dari Gunawan, lalu mengikuti arah jarum jam adalah A. Gunawan, Radit, Henry, Joko, B. Gunawan, Joko, Radit, Henry, C. Gunawan, Henry, Joko, Radit, D. Gunawan, Radit, Henry, Joko, E. Gunawan, Radit, Joko, Henry. Kita lihat. Lihat skemanya, skema yang kita buat di awal tadi. Nah, soalnya adalah posisi duduk Henry ditukar dengan Joko. Berarti Henry di sini warna hijau saya buat di sini, Joko yang di sini bertukar tempat. Nah, maka urutan posisi duduk dimulai dari Gunawan lalu mengikuti arah jarum jam. Ini Gunawan, arah jarum jam itu ke kanan ya, berarti seperti ini berputar ke sini. Jadi Gunawan, Radit, Henry, Joko. Maka yang benar adalah Gunawan, Henry. Nah, ini A. Gunawan, Radit, Henry, Joko. Nah, oke. Cukup mungkin hanya 12 nomor saja yang saya berikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi itulah tadi trik-trik menaklukkan tes PPK untuk subtes kemampuan penalaran. Ya. Bukan soalnya sama, perlu diingat bahwa bukan soalnya sama, tapi pola-pola untuk menaklukkannya, trik-triknya akan mirip-mirip dan mengikuti itu ya untuk tes kemampuan penalaran ini. Oke, tetap semangat menghadapi tes PPK ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat ya silakan di-like video ini, di-share dan jangan lupa di-subscribe serta nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang membahas tes PPK dan berbagai materi matematika di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.